Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter bermain setiap laga dengan memikirkan pertandingan berikutnya. Mantan kapten legendaris Inter, BP Bergomi, menilai bahwa skuad Nerazzurri saat ini terlalu sering bermain dengan pikiran tertuju pada pertandingan selanjutnya. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara dengan Sky Sport Italia. Menurut Bergomi, hal tersebut tercermin tidak hanya dari rotasi pemain, tetapi juga dari pemilihan susunan pemain sejak awal pertandingan. Inter bermain setiap laga dengan memikirkan pertandingan berikutnya, ujar Bergomi, bukan hanya dari pergantian pemain, tapi juga dalam penentuan starting 11. Komentar Bergomi memberikan gambaran kompleksnya tantangan yang dihadapi Inter musim ini, dengan tekanan untuk berprestasi di semua kompetisi, sambil mengelola kondisi fisik pemain yang terus diuji oleh jadwal padat. Inter kembali pantau langsung JIZ dan Nikola Krstovic dalam laga Lecce versus Venezia. Inter terus mempersiapkan pergerakan di bursa transfer musim panas dengan mengirim pemandu bakat untuk mengamati dua pemain potensial dalam laga Serie A antara Lecce dan Venezia yang berakhir imbang 1-1 di Stadion Via del Mare. Menurut laporan Calcio Mercato, fokus utama Inter dalam pertandingan tersebut adalah memantau penampilan bek tengah Venezia, JIZ, dan penyerang Lecce, Nikola Krstovic. JIZ, bek tengah berusia 25 tahun asal Indonesia, menjadi salah satu pemain yang menonjol di skuad Venezia musim ini. Performanya yang konsisten dalam menjaga lini belakang membuatnya menarik perhatian tim-tim besar, termasuk Inter. Dengan pengalaman bermain sebagai bek tengah dalam skema 3 pemain bertahan, IZ dinilai cocok dengan sistem yang kerap digunakan Simone Inzaghi. Inter tengah mencari pengganti jangka panjang bagi Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij yang mulai mendekati akhir karir mereka di level tertinggi. IZ, yang telah sukses mematikan sejumlah striker top Serie A seperti Romelu Lukaku dan Artem Dovbyk musim ini, dianggap sebagai solusi potensial untuk memperkuat lini belakang Nerazzurri. Inter dan Bayern Munich miliki target yang sama di bursa transfer, Luis Henrique. Olympique Marseille dikabarkan siap melepas Luis Henrique pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain asal Brasil berusia 23 tahun itu menjadi incaran serius Inter dan Bayern Munich, dua klub yang kini juga tengah berhadapan di perempat final Liga Champions. Menurut laporan La Provence, Marseille tidak akan menghalangi kepergian Henrique apabila ada tawaran yang sesuai. Henrique menjadi bagian penting dalam skuad utama Marseille musim ini, dan baru saja tampil sebagai starter dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Toulouse. Namun, klub Liga Prancis tersebut menyadari bahwa sang pemain kini tengah menjadi sorotan banyak tim elit Eropa. Inter disebut sebagai peminat utama. Klub asal Italia itu melihat Henrique sebagai calon penerus jangka panjang bagi Matteo Darmian sekaligus pesaing langsung untuk Denzel Dumfries. Di sisi lain, Bayern Munich juga memantau perkembangan Henrique dan menganggapnya sebagai tambahan potensial untuk memperkuat sektor sayap. Pembicaraan antara Inter dan Marseille dikabarkan telah berlangsung. Inter siap membuka penawaran dengan angka awal sebesar 20 juta euro, sementara Marseille mematok harga sebesar 35 juta euro. Resmi, Lautaro Martinez didenda 5.000 euro, atas ucapan yang dianggap menyinggung. Kapten Inter, Lautaro Martinez, resmi dijatuhi denda sebesar 5.000 euro oleh FIGC, akibat ucapan bernada hujatan yang dilontarkannya setelah laga Serie A kontra Juventus pada Februari lalu. Keputusan ini diumumkan melalui pernyataan resmi federasi, seperti dilansir FC Internews. Insiden tersebut terjadi usai kekalahan 1-0 Inter dari Juventus dalam laga bertajuk Derby d'Italia. Dalam kondisi frustrasi, Lautaro meluapkan emosinya secara verbal setelah peluit panjang dibunyikan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa striker asal Argentina itu mengeluarkan kata-kata yang dianggap menghina nilai-nilai keagamaan. Meski penyelidikan awal tidak menemukan bukti konklusif bahwa Lautaro mengucapkan kalimat yang bersifat penistaan,
Tekanan publik dan laporan dari sekelompok supporter Juventus mendorong dibukanya kembali investigasi. Sempat muncul kekhawatiran bahwa Lautaro bisa dikenai larangan bermain satu pertandingan apabila tuduhan terbukti. Namun, dalam perkembangannya, sang pemain memilih untuk menyelesaikan perkara ini dengan membayar denda. Dengan adanya kesepakatan ini, proses hukum terhadap Lautaro Martinez dinyatakan selesai, dan sang kapten tidak akan menghadapi sanksi tambahan. Napoli gagal jaga jarak dari Inter, setelah diimbangi Bologna 1-1. Napoli harus puas berbagi poin saat bertandang ke markas Bologna dalam lanjutan Serie A, Selasa dini hari. Hasil imbang 1-1 membuat mereka gagal mendekati puncak klasemen. Tim asuhan Antonio Conte sempat unggul terlebih dahulu melalui gol individu Frank Anguissa, namun, Bologna mampu membalas lewat aksi dan Ndoye di babak kedua. Napoli sebenarnya berpeluang memangkas jarak menjadi 1 poin dari pemuncak klasemen. Sayangnya, hasil ini justru memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka, di laga tandang menjadi 5 pertandingan. Sementara itu, Bologna kembali masuk zona Liga Champions setelah menyalip Juventus. Tim tuan rumah menunjukkan semangat juang tinggi meski sempat tertinggal. Bayer versus Inter Milan, Nerazzurri menang tipis 2-1. Inter Milan berhasil meraih kemenangan di markas Bayern Munich, B pada leg pertama perempat final Liga Champions. Nerazzurri menang tipis 2-1. Bayern Munich versus Inter Milan tersaji dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Duel digelar di Allianz Arena, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Inter Milan unggul 1-0 di babak pertama via gol Lautaro Martinez. Bayern menyamakan kedudukan di paruh kedua lewat gol Thomas Mueller, tapi gol David Fratesi memastikan kemenangan si ular 2-1. Pada laga ini juga, Alessandro Bastoni terpilih menjadi Man of the Match, dengan penampilan kokohnya di lini pertahanan, yang tentunya menjadi modal penting untuk melakoni leg kedua, yang akan digelar di Giuseppe Meazza.